Halo teman-teman Logos Indonesia, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kalian ini. Ada salah satu artikel yang akan kami bahas, yaitu mengatasi kebiasaan buruk dengan menerapkan konsep muscle memory. Muscle memory merujuk pada fenomena di mana otot-otot dalam tubuh kita mengingat gerakan atau aktivitas yang telah kita lakukan berulang kali. Konsep tersebut cukup sederhana. Jika kalian sekali berjalan, ototmu tidak akan pernah benar-benar melupakan cara melakukannya. Kita lihat bagaimana hal ini berhubungan dengan pembentukan kebiasaan. Banyak dari kita mungkin sudah mengenali fase latihan membuat sempurna. Mengapa? Karena dengan latihan yang berulang-ulang, selanjutnya otot-otot kita mengingat gerakan tersebut. Dengan demikian, membuat gerakan tersebut menjadi lebih mudah dan efisien. Dalam artikel kali ini, kita akan mendalami bagaimana muscle memory dapat membantu kita dalam mengembangkan kebiasaan positif sehingga kita dapat mengatasi kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan muscle memory untuk mengembangkan kebiasaan positif. Pembelajaran dan penerapan kebiasaan baru sering memanfaatkan konsep muscle memory. Sebut saja misalnya, apabila kalian ingin membuat kebiasaan berolahraga setiap pagi, maka dengan melakukan ini secara konsisten, otot-otot kalian akan mengingat gerakan dan memudahkan kalian untuk melakukannya setiap hari. Muscle memory pun dapat digunakan untuk membantu mengatasi kebiasaan buruk. Proses ini melibatkan apa yang disebut dengan unlearning atau melupakan. Misalnya, jika kalian mempunyai kebiasaan menggigit kuku, maka ada hal yang bisa kalian lakukan. Dan berikut adalah kebiasaan buruk tersebut supaya bisa hilang. Konsep unlearning. Unlearning dalam konteks muscle memory berarti menghapus atau menghilangkan gerakan atau aktivitas yang telah disimpan dalam memori otot. Ini dapat dilakukan dengan menghentikan praktik gerakan tersebut di setiap saat. Proses ini seringkali sulit dan memerlukan komitmen, karena seperti halnya memori otot memudahkan kita dalam melakukan suatu kegiatan yang telah diulang, tapi juga membuat lebih sulit untuk melupakan gerakan tersebut. Salah satu aplikasi prinsip unlearning adalah dalam menghilangkan kuku, kebiasaan buruk. Misalnya, jika kalian memiliki kebiasaan menggigit kuku, kalian bisa melatih memori ototmu untuk melupakan gerakan ini dengan berhenti mempraktikkan gerakan tersebut. Untuk proses unlearning sendiri, langkahnya yang paling penting dalam unlearning, yaitu mengenali kapan dan di mana kalian melakukan kebiasaan buruk tersebut. Mengamati dan mencatat ini dapat membantu untuk lebih memahami kebiasaan buruk kalian. Setelah kebiasaan tersebut diidentifikasi, kalian bisa memulai menghindari situasi atau pemicu yang bisa membuat kamu melakukan kebiasaan buruk tersebut. Dan hal ini merupakan proses unlearning yang harus kalian ketahui dan kalian pelajari. Selanjutnya, repetisi dan konsistensi. Harus kalian pahami, proses penghapusan gerakan atau kebiasaan buruk ini memerlukan konsistensi dan repetisi. Mirip dengan bagaimana kalian mendapatkan kebiasaan itu pada awalnya. Hal ini kemungkinan memerlukan waktu. Namun, dengan tekun melakukan proses tersebut, kalian efektif menciptakan suatu ruang dalam memori otot kalian. Hal ini ternyata bertujuan untuk pembentukan kebiasaan baru yang lebih sehat dan juga positif pastinya. Sehingga konsep unlearning ini haruslah kalian ketahui dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari proses unlearning, yaitu langkah yang paling penting dalam unlearning, yaitu mengenali kapan dan di mana kalian melakukan kebiasaan buruk tersebut, sampai kalian melakukan repetisi dan konsistensi untuk melakukan proses unlearning tersebut. Penggantian kebiasaan. Salah satu teknik yang bisa digunakan untuk mempercepat proses menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, yaitu penggantian kebiasaan, yang artinya menggantikan kebiasaan buruk dengan kebiasaan baru yang lebih sehat dan pastinya positif. Misalnya saja, jika kalian mempunyai kebiasaan menggigit kuku, maka kalian bisa mencoba untuk meremas bola stres atau memainkan cube fake. Setiap kali tergoda untuk menggigit kuku, maka kalian akan menghilangkan kebiasaan tersebut.
Nah, bagi kalian yang ingin lebih paham, maka berikut beberapa contoh penerapan dari penggantian kebiasaan dalam menghilangkan kebiasaan buruk kalian. Kalian bisa melihat sejumlah cara di bawah ini agar bisa menggantikan kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang positif. Katakan tidak, katakan no, dan jangan lagi melakukan kebiasaan buruk tersebut dengan beberapa teknik yang akan kami bagikan rahasianya hanya di video kali ini. Lalu apa saja rahasianya? Berikut adalah penjelasan singkatnya yang pastinya bisa kalian pahami. Yang pertama, ganti cemilan manis jadi makanan sehat. Misalnya kalian suka banget dengan cemilan coklat atau keripik atau sesuatu yang manis, maka kalian bisa mencoba dengan menggantinya dengan sesuatu hal yang sehat. Sebut saja buah-buahan atau sayuran yang segar. Atau bisa juga dengan kacang almond, rasanya pun sama-sama enak pastinya. Cara ganti cemilan manis jadi makanan sehat merupakan salah satu hal yang bisa kalian lakukan untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Dan hal ini masuk pada muscle memory yang sangat praktis, mudah, dan gampang kalian lakukan. Selanjutnya, trik selanjutnya yang bisa kalian coba di rumah yaitu mengurangi main medsos dan tambahkan waktu membaca buku. Apabila kalian merasa kebanyakan waktu dihabiskan untuk main media sosial, maka kalian bisa mencoba mengalihkan sebagian waktu tersebut untuk membaca buku, ataupun kalian membaca artikel yang bagus, dan juga bisa menambahkan pengetahuan pastinya dengan cara membaca tersebut. Seperti diketahui, apabila membaca adalah jendelanya dunia. Ataupun kalian bisa mengurangi main medsos dengan menambahkan waktu dengan kegiatan yang memang benar-benar bermanfaat untuk kalian. Cara selanjutnya yaitu kalian bisa mengubah dari kalian yang suka merokok menjadi olahraga. Apabila kalian lagi berusaha untuk stop perokok atau sudah tidak ingin lagi menjadi perokok aktif, maka kalian bisa mencoba untuk melakukan olahraga ringan. Sebut saja misalnya dengan cara jalan cepat atau melakukan jogging setiap kali ada keinginan untuk merokok. Dikarenakan diketahui merokok adalah hal yang bisa candu, dan cara yang paling efektif untuk menghilangkan rasa candu tersebut yaitu dialihkan memori kita ke hal yang lebih baik. Salah satu contohnya yang tadi saya sebutkan, dari merokok jadi olahraga, dan hal ini sangat recommended kalian coba di rumah. Selanjutnya, misalnya saja dari masalah makanan, maka kalian bisa memasuki tips ketiga ini. Ketika sudah kecanduan kopi atau kalian para pengkopi yang sangat aktif, maka kalian bisa mengganti dengan minuman bebas kafein. Apabila merasa kebanyakan minum kopi dan ingin mengurangi minum kopi tersebut, maka tips yang bisa kalian lakukan yaitu dengan mencoba minuman lain yang tidak ada kafeinnya. Sebut saja kalian bisa menggantinya dengan minum teh herbal, atau bisa dengan meminum dan mengkonsumsi jus buah yang pastinya lebih sehat daripada kopi itu sendiri yang mempunyai zat kafein yang memang jika terlalu banyak dikonsumsi oleh tubuh sangatlah tidak baik. Ataupun kalian bisa mengganti kecanduan kopi itu dengan memperbanyak minum air putih, dikarenakan pastinya sangat sehat untuk tubuh kalian. Selanjutnya, tips ini pun bisa kalian coba, mengurangi waktu nonton TV dan menambahkan waktu dengan hal yang produktif. Apabila kalian merasa banyak waktu dihabiskan untuk nonton TV seharian, maka kalian bisa menggantinya dengan kegiatan yang lebih produktif. Sebut saja belajar bahasa baru, atau kalian bisa mengurusi proyek rumahan, atau kalian bisa mengurusi hewan kesayangan kalian, dan lain sebagainya. Ingat sahabat, setiap orang itu berbeda-beda, jadi carilah pengganti kebiasaan yang paling pas dengan kebutuhan dan kesukaan kalian. Itulah sahabat tentang beberapa hal bagaimana cara mengatasi kebiasaan buruk dengan menerapkan konsep muscle memory.
Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika suka, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga bagikan di medsos kalian. Terima kasih.